kita mulai kegiatan belajar mengajar ini. Ibu pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus, terima kasih buat saat ini karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini secara online. Engkau memberkati anak-anak, Engkau berkati mereka ya Tuhan, sehingga Roh Kudus saja yang menyertai, sehingga apa yang hamba-Mu ajarkan, Roh Kudus juga memberkati, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak yang lainnya yang belum bergabung, sehingga mereka dapat bergabung bersama kami untuk belajar bersama, khususnya di bab 14. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan ini sampai berapa menit ke depan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang bersyukur ya. Ibu akan share. Ya, hari ini kita akan belajar masih tentang bersyukur ya. Bersyukur dalam keadaan, bersyukur dalam situasi sulit ya. Bersyukur dalam situasi sulit. Baik, kita mau lihat dahulu KD dan indikatornya ini ya. Jadi KD-nya mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan, mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan, memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus, dan indikatornya ada dua, menjelaskan mengapa perlu bersyukur dalam situasi sulit. Lalu yang kedua, mempraktekkan bersyukur dalam situasi sulit. Nah, tujuannya sesuai dengan indikator ya, selama dan sesudah kegiatan belajar ini ya, maka siswa dapat yang pertama menjelaskan mengapa sih perlu bersyukur dalam situasi sulit. Lalu yang kedua, mempraktekkan bersyukur dalam situasi yang sulit. Baik, kita akan baca Alkitab ya. Kita akan baca Alkitab terlebih dahulu di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ibu akan bacakan untuk kita. Ya, silakan perhatikan Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lalu Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Lalu yang terakhir, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dari tiga ya pembacaan Alkitab yang baru saja Ibu bacakan untuk kita bersama, di sini menekankan bahwa pentingnya untuk mengucap syukur, apalagi di poin di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal di sini ya yang sudah pernah kita pelajari, segala hal di sini bicara tentang suka maupun duka ya. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kalau dalam keadaan suka sudah biasa kita mengucap syukur. Tetapi bagaimana dalam keadaan duka? Bagaimana dengan keadaan sulit? Mampukah kita sebagai anak Tuhan mengucap syukur? Mampukah kita mengucap syukur di saat keluarga yang kita kasihi Tuhan panggil? Mampukah kita mengucap syukur di saat tidak ada makanan di rumah? Di saat kita terpaksa untuk puasa nih, puasa karena nggak ada makanan di rumah gitu, mampu nggak mengucap syukur ya? Jadi mengucap syukur ini susah-susah gampang ya nak ya.
ya. Tapi dengan mengucap syukur itu merupakan sebuah kekuatan buat kita. Jadi kalau misalnya kita mau bahagia, walaupun kita tidak bahagia, ya, dalam menjalani kehidupan ini, mengucap syukur aja lah. Pada saat kamu mengucap syukur, kamu pasti akan bahagia. Bahagianya karena Tuhan, ya, karena Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kamu. Ya, walaupun dalam situasi yang sulit sekitar ini ya, sulit, tapi kita diberikan kemampuan untuk mengucap syukur. Kita pasti akan diberikan kemampuan dalam menjalani tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada. Itu ya anak-anak ya. Lalu kita lihat pengantarnya nih ya. Nah ini Ibu ambil, ini orang India ini ya. Dia ini tidak punya kaki ya. Tetapi dia bekerja. Dari sini saja kita dapat melihat, dari sikapnya saja kita dapat melihat bahwa seorang bapak-bapak ini dia mengucap syukur walaupun kondisinya tidak lengkap, ya, kondisi tubuhnya tidak lengkap, dia masih bisa bekerja, dia masih bisa beraktivitas, ya. Ada orang yang tidak mengucap syukur dalam kehidupannya karena tubuhnya tidak utuh gitu ya. Mereka malah minta-minta dan sebagainya. Nah ini kan gimana ya? Kalau menurut Ibu sih agak kurang, Ibu nggak respect yang kayak gini ya. Tapi kalau misalnya orang itu ya tidak lengkap nih tubuhnya, seperti Nick Vujicic ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, walaupun banyak yang membuli dia dari kecil sampai dia itu mau bunuh diri, akhirnya dia tidak jadi bunuh diri, akhirnya dia belajar untuk menerima keberadaan dia yang tidak lengkap, dan akhirnya apa? Dia menjadi seorang penginjil, dia menjadi seorang motivator di tengah keterbatasannya dia. Nah itu dia ya. Jadi kita respect sama orang-orang yang seperti ini. Nah oke. Pada pelajaran kali ini kita masih membahas tentang bersyukur. Nah, bagaimana bersyukur dalam situasi yang sulit. Saat kita sedang bersuka, hati gembira, tentu mudah untuk mengucap syukur untuk semua yang kita terima dan alami. Namun, bagaimana saat berduka? Bagaimana kita dapat tetap bersyukur? Gitu ya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana bersyukur dalam situasi sulit? Nah, ini Ibu akan bacakan ya. Di dalam Roma 5 ayat 3-4 nih ya, yang tadi ya. Dalam surat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Berarti dia itu kayak mengucap syukur, ya. Meninggikan Tuhan di tengah kesengsaraan dia, di tengah penderitaan dia. Anak-anak perlu tahu, kehidupan Rasul Paulus ini tidak mudah setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, tantangannya banyak. Ya, sampai masuk penjara, sampai disesah, sampai pernah mengalami kapal karam dan sebagainya. Pernah juga dipagut ular berbisa tapi dia tidak mati. Tahu nggak kalau sejarah gereja ya, Rasul Paulus ini akhirnya dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia mati dengan cara dipotong kepalanya, dipotong gitu, seperti Yohanes Pembaptis, ya. Tetapi apakah dia pas menjelang kematiannya dia menyangkal Tuhan? Enggak, ya. Di sini sudah dijelaskan, Rasul Paulus menulis ya di sini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, walaupun dia menderita yang amat sangat menyakitkan, tetapi dia tidak menganggap itu sebagai sebuah penderitaan. Dia malah bisa bermegah loh, bayangkan. Nah, jadi kita di sini bisa belajar dari sosok Rasul Paulus ya. Nah, di sini juga bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan ya. Kalau orang yang mengalami kesengsaraan pada fisiknya, ya di sini ya yang timbul apa? Ketekunan. Ketekunan untuk apa? Ketekunan untuk cari Tuhan terus, ya.
ketekunan untuk terus berdoa, ketekunan untuk mencari Tuhan, ketekunan untuk menyembah Tuhan, dan sebagainya. Lalu ketekunan menimbulkan tahan uji. Pada saat seseorang tekun untuk mencari Tuhan, imannya itu akan diuji. Ya, imannya itu diuji, tapi dia akan tahan uji. Dan dari tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ya, dia berharap terus kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus ya mengajak kita ya, karena Rasul Paulus ingin supaya fokus kepada Tuhan Yesus. Dia mengajak kita untuk melihat jauh ke depan ya. Bukan terpaku kepada kesulitan kita sekarang, tapi lihatlah ke depan ya. Hidup ini panjang gitu kan. Ya, hidup panah ya, ada hidup panah, terus ada hidup yang akan datang. Nah, hidup yang panah itu sementara ya, sementara. Tapi yang Paulus lihat adalah hidup yang akan datang nih bersama dengan Tuhan, atau bicara tentang hidup kekal. Jadi dia fokus melihat kepada Yesus saja. Nah, di sini ada seorang tokoh bernama Fanny Crosby ya. Fanny Crosby ini adalah tokoh yang terkenal di masanya. Dia memahami arti bahagia. Ya, Ibu pernah nonton filmnya Fanny Crosby. Ibu nonton sendirian, Ibu nangis. Ya, karena Fanny Crosby ini terlahir buta. Ya. Lalu keluarganya nggak kayak membutuhkan orang untuk mengajar Fanny Crosby ini dari kecil ya. Bagaimana caranya kan mengajar orang yang buta dan sebagainya. Bagaimana Fanny bisa berbicara, bisa membaca ya. Ya, bagaimana dia bisa membaca, bagaimana dia memainkan musik dan sebagainya. Tetapi dari filmnya ini ya, dari kisah hidupnya, Fanny ini orang yang luar biasa semangat ya. Pada saat dia mengalami Yesus di dalam kehidupannya, dia belajar bersyukur. Ya. Karena letak kebahagiaannya bukan pada saat matanya akan melihat, enggak. Tetapi kebahagiaan yang dia rasakan pada saat dia mengalami Tuhan, pada saat dia mengucap syukur dengan kekurangannya yang ada. Baik, Ibu akan ajak kalian menyanyi lagu ini ya. Ibu akan main gitar. Ibu harap kalian nyanyi juga walaupun tidak dibuka ininya ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, oh aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Mulai lagi ya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati
anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Oke, itu semua lirik Ibu nyanyikan ya. Jadi kembali lagi, Fanny Crosby lah yang membuat lagu ini ya. Di tengah keterbatasannya dia, tapi karena dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya dia memiliki alasan untuk berbahagia karena bahagianya hanya di dalam Yesus. Coba perhatikan setiap lirik-lirik lagunya di sini, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Nah, jadi Fanny Crosby mengatakan bahwa aku tuh sungguh bahagia karena aku tuh punya Yesus gitu. Nah, Yesus juga punya, Yesus itu punyaku gitu kan. Ya, aku warisnya. Terusnya, aku ini sudah ditebus, aku sudah menjadi ciptaan baru kata Fanny. Lalu di kor dia katakan, aku mau bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pokoknya seumur hidupnya dia ingin memuji Tuhan selamanya. Lalu di ayat berikutnya ya, dia menyerahkan hidupnya seluruhnya hanya kepada Yesus. Di sini katakan pasrah sempurna ya. Jadi benar-benar dia gantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia merasakan nikmat secara penuh, sukacita sorgawinya melimpah di dalam kehidupan dia. Lalu dia katakan lagu malaikat amat berdu, kasih dan rahmat besertaku. Kasih dan rahmat itu menyertai Fanny ya sampai selamanya. Lalu di ayat berikutnya, aku serahkan diri penuh ya, dia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan secara penuh, dan dalam Tuhanku hati teguh. Nah di sini sambil menyongsong kembalinya, sambil menyongsong apa? Kedatangan Tuhan untuk menjemputnya ya, sambil menyongsong kembalinya kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, ku diliputi anugerahnya. Nah itu dia. Ini luar biasa kesaksian Fanny Crosby yang begitu luar biasa. Dari kekurangan dia dapat berbahagia ya, sampai dapat penghargaan loh dia ini luar biasa sekali ya. Oke. Lagu ini ditulis oleh Fanny ya tahun 1873. Nah, Blessed Assurance. Fanny adalah wanita yang lahir normal, namun karena suatu penyakit ia mengalami kebutaan total. Nah, sebagai manusia, bila kita mengalami kebutaan, hal ini dapat dianggap sebagai suatu bencana karena kita tidak bisa lagi melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan. Namun, melalui suatu pergumulan panjang, Fanny akhirnya menerima kebutaannya dan bersyukur untuk itu. Mengapa begitu? Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihinya, dan melalui kebutaannya Fanny melihat dengan mata hati bahwa Tuhan menyiapkannya untuk tugas khusus. Ya, menjadi penulis lagu dengan syair yang sangat indah adalah salah satu bukti bahwa Fanny dipakai Tuhan dengan istimewa. Luar biasa ya. Jadi kalau kalian mau tahu kisah kehidupan dia, bisa tuh cari-cari di Google filmnya. Kayaknya Ibu ada masih simpan filmnya ini. Ibu nonton filmnya ini nangis sendiri. Memang luar biasa perjuangan dia ini ya. Nah ini kata-kata dia ya. Ibu baca terjemahannya aja ya. Oh betapa bahagianya jiwaku walaupun saya tidak dapat melihat. Saya memutuskan untuk merasa bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Betapa banyaknya berkat yang saya nikmati yang justru tidak dimiliki oleh orang lain. Menangis dan mengeluh, saya tidak dapat dan tidak akan melakukan hal itu. Nah, jadi ini pernyataannya seorang Fanny Crosby ya, bahwa dia memutuskan untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu merupakan keputusan.
Kamu mau bahagia atau tidak? Kamu mau mengucap syukur atau tidak, itu keputusannya kamu. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, suka duka. Jadi dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan mau kita untuk mengucap syukur. Memilih untuk mengucap syukur, karena di dalam ucapan syukur itu ada kekuatan. Ya, di dalam ucapan syukur itu ada pengharapan. Itu dia ya. Nah, silakan dikerjakan ini evaluasi tugas ini dikumpul hari ini ya. Silakan di capture ya. Yang pertama, jelaskan apa yang membuat seseorang tidak dapat bersyukur di situasi yang sulit. Jelaskan ya. Kenapa sih gitu ya? Lalu yang kedua, apa yang menjadi alasan Fanny Crosby memilih untuk berbahagia? Ya. Dan yang ketiga, apa alasan utama bagi anak-anak Tuhan untuk tidak mengeluh pada saat mengalami kesulitan? Alasan agar untuk tidak mengeluh itu apa ya? Alasan utamanya. Nah, silahkan di capture. Tugas ini dikumpul hari ini, kirim ke WA Ibu ya. Tolong setiap tugas jangan ditunda, dikerjakan ya. Dikerjakan sehingga kalian memperoleh nilai yang sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, terakhir rangkuman, bersyukur adalah sikap hidup yang ditunjukkan baik pada saat suka maupun duka. Bersyukur dalam situasi sulit justru menunjukkan bahwa hidup kita ada dalam kuasa Allah. Ingatlah, Tuhan lebih besar dari masalah apapun yang kita miliki ya. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Jadi Tuhan mau kita angkat tangan, serahkan masalah itu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan turun tangan untuk memberikan pertolongan. Lalu jangan lupa mengucap syukur. Ya, pada saat kamu mengucap syukur, bersyukur dalam keadaan apapun, kamu pasti akan diberikan kekuatan. Dengan bersyukur, kamu pasti akan memperoleh pengharapan. Dengan kamu bersyukur dengan kondisi yang sulit, kamu memilih untuk bahagia, dikuasai oleh kebahagiaan itu. Amin. Demikian kegiatan belajar kita. Jika ada yang mau bertanya sehubungan dengan kegiatan belajar kita pada hari ini, ya coba dibuka dulu videonya ya. Jadi bukan hanya Ibu yang buka video, Ibu juga mau lihat kalian buka videonya supaya Ibu bisa lihat wajah kalian. Silakan Junita, silakan Leon, silakan Bita, silakan Nadia, Dirga ya. Fabio silakan ya. Berikan senyum yang terbaik. Oke, Ibu mau umumkan dulu karena besok itu kan ibadah ya. Kita biasa ibadah hari Rabu, tetapi karena yang kelas 9 ini ada kegiatan simulasi lagi dari jam 9 sampai jam 2 kalau nggak salah. Jadi ibadah kita digeser ke hari Kamis ya. Jadi ini ibadah terakhir ya. Jadi hari Kamis itu ibadah terakhir, ibadah gabungan, dan kita secara khusus berdoa buat kakak-kakak kelas 9 untuk menghadapi ujian sekolah ya, ujian akhir ya. Oke, itu saja dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Jika ada, kalian sehat ya? Iya Bu, untuk jurnal itu terakhirnya sampai Korintus Kak Bu, atau lanjut ke Galatia? Gini loh, kan jurnal itu kan minggu kedua April. Iya. Minggu kedua yang kemarin kan, ini kan sudah lewat nih. Tapi kalau misalnya kalian mau lanjut, nggak apa-apa, lanjut aja untuk diri kalian, gitu ya. Karena kalian sudah ngebiasain diri gitu. Nah, jadi memang tujuannya itu sih gitu kan. Kalau misalnya mau berhenti, serah juga. Ya, tapi itu bagus kalau dilanjutin lagi ya. Tapi untuk laporannya ya sampai minggu kedua April aja. Ya, terima kasih Bita. Oke, kita akan kembali menutup
ibadah, menutup kegiatan kita. Ibu minta tolong buat Leon pimpin kita di dalam doa penutup. Iya, Bu. Oke. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kan kami sama bimbing kami dari awal belajar kami dari awal sampai pada akhir, Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, Tuhan, selama nanti aktivitas kami selama setelah kegiatan pembelajaran ini, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan, selama nanti kami. Bimbinglah kami, Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas dengan baik, Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah Bu Yudit, Tuhan, yang telah mengajar kami dalam kegiatan kami, Tuhan. Berikanlah Bu Yudit, Tuhan. Berkatilah Bu Yudit, Tuhan, supaya dapat mengajar kami dengan lebih baik, Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkatilah, Tuhan, teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, Tuhan. Berkatilah mereka, Tuhan, supaya dapat menghayati dan melakukan apa yang kami belajar tadi, Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkatilah, Tuhan, teman kami yang tidak mengikuti kegiatan ini, Tuhan. Berkatilah mereka, Tuhan. Mungkin sedang dalam kegiatan atau yang malas, Tuhan. Berkatilah mereka yang malas, Tuhan. Ketuk hatinya, Tuhan, supaya mereka mau berubah dan dapat mengikuti kegiatan ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Leon. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Nanti Ibu akan informasikan di grup ya untuk ibadah hari Kamis. Ya, sekali lagi selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Itu kelincinya Fabio. Siapa namanya? Nana, Bu. Oke, Tuhan berkati ya. Sampai jumpa.